Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sejarah ingin mempresentasikan sejarah dinasti Zhou. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viola Desydika Sari, absen 36. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah atau berdirinya dan masa kejayaan dinasti Zhou. Sejarah atau berdirinya dinasti Zhou. Dinasti Zhou merupakan dinasti lama yang sering terjadi di pergolakan dan peperangan, di mana perebutan kekuasaan dari dinasti ini membawa kepada perang saudara. Dan juga, dinasti Zhou didirikan pada tahun 1446 sampai 221 sebelum Masehi dan melahirkan 14 generasi raja dalam dinasti Zhou dan dikenal dengan nama masa The Age of Feudal State atau zaman menengah. Dinasti Zhou merupakan dinasti terlama dalam sejarah dinasti Cina kuno, dinasti kuno, yaitu berkuasa dari tahun 1446 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi. Namun pada masa 771 sebelum Masehi terjadi perpecahan di negara Zhou yang membagi Zhou menjadi daerah Zhou Barat dan Zhou Timur. Masa kejayaan atau bisa disebut pada dinasti Zhou ini yaitu zaman keemasan dinasti Zhou. Zaman keemasan dinasti Zhou terjadi pada masa kelahiran filsuf sampai kelahiran Sun Tzu, di mana hasil karya mereka ini memberikan sumbangan kepada dunia barat dan dunia timur dalam perkembangan filsafat dan militer. Nama saya Rahmaulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pencaharian di dinasti Zhou. Rata-rata masyarakat dinasti Zhou memiliki mata pencaharian sebagai petani, dari petani gandum. Dan raja pertama di dinasti Zhou adalah Raja Wuwang. Raja tersohor di daerah Cina kuno pada waktu dulu berasal dari Margaji. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Tanaichi Nakakaisaraya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa keruntuhan dinasti Zhou. Jadi setelah kematian Raja Pinguang, tidak ada lagi raja yang cakap dalam memerintah kerajaan. Dan pada akhirnya kerajaan Zhou itu terpecah menjadi 40 bagian kerajaan kecil dan membentuk koalisi menjadi 7 negara besar yang saling bertarung satu sama lain. Dari 40 kerajaan kecil tersebut, akhirnya masing-masing itu masuk ke dalam 7 negara terbesar tadi karena merasa tersaingi dan takut diserang. Pengaruh legitimasi kerajaan yang kuat tadi sehingga berlindung dan mencari dukungan atau backing di negara yang mereka pilih yang terkuat tersebut. Masa perang akhirnya terjadi, genderang perang dan trompet dibunyikan, atau dalam bahasa Tionghoa itu disebut dengan Zhanguo, atau masa perang antar negeri yang dimulai pada tahun 475 Masehi sampai 221 Masehi. Selama 254 tahun masa perang, dan akhirnya keluar menjadi pemenang adalah kerajaan Qin yang berada di sebelah barat wilayah Zhou. Wilayah Zhou akhirnya terebut dan berhasil dikuasai oleh kerajaan Qin, di mana pasukan negara Qin itu unggul dalam menggunakan teknologi dan kelemahan musuh yang sudah mulai terkuras, lemah kekuatannya dan konsentrasinya. Selanjutnya itu ada peninggalan-peninggalannya. Jadi di peninggalan dinasti Zhou itu ada beberapa ya, seperti tempat makan perunggu. Lalu ada beberapa yang ditemukan itu seperti tembikar, porselen, dan bronzeware. Sisanya tuh seperti kayak terowongan bekas sumur dan segala macamnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.